Belum apa-apa udah narik nafas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Ya ini konten yang tidak jelas. Harap kalian kalau misalkan nggak santai-santai amat, nggak usah ditonton konten ini. Karena gue sendiri tuh apa ya? Akhir-akhir ini untuk isi konten itu bingung gitu. Temanya apa? Makanya eh jarang upload gitu, paling seminggu sekali. Sayang kalau misalkan nggak upload video karena ya AdSense-nya kan udah aktif, udah ada duitnya gitu. Jadi kalau nggak ada konten sayang aja gitu. Nah malam ini nih tepatnya jam 11 lebih, ya hampir setengah 12, gue ini kebetulan baru beres mandi. Tadi habis jogging di GBK, terus mau tidur juga belum ngantuk. Ya udah gue ngobrol aja bikin konten kayak gini. Sengaja videonya vertikal gue bikinnya gitu. Biar lebih santai aja sih temen-temen. Ya maksudnya bukan biar lebih santai. Ya sekarang kan di YouTube bisa gitu, kalau untuk yang di handphone nonton jelas gitu. Vertikal ya, nggak horizontal kayak gitu. Nah, tema yang akan gue bahas kali ini mengenai lagu Belum Siap Kehilangan Lagi. Jangan bosan-bosan ya, meskipun itu lagu rilisnya udah hampir mau 2 tahun, tapi alhamdulillah masih warawiri tuh di TikTok, di YouTube tuh, di YouTube pun eh, penontonnya udah 52 juta. Jadi ini boleh dibilang perayaan viewer Belum Siap Kehilangan ke 52 juta. Nah, tentunya ada hal menarik nih teman-teman buat kalian juga yang gue kan sering baca ya di komen gitu, kalau nggak ada kerjaan iseng gue baca-baca komennya. Gimana ceritanya bisa bikin lagu sebagus itu, katanya bisa bikin booming. Ya kalau ditanya gitu nggak ada ramuannya gitu. Gue juga apa ya, yang ngalir gitu aja gitu. Apa yang gue bikin sesuai yang apa yang gue bikin sesuai yang gue rasa waktu itu. Ya tepatnya 5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun ya. Ini lagu itu gue bikin tahun 2017. Ya apa ya, intinya kejujuran mungkin ya, kejujuran apa yang gue rasa disampaikan melalui uh, karya, melalui lirik lagu, nada lah intinya. Walaupun di situ juga ada rombakan pas bagian rap nadanya sama David Noah gitu, kita bareng-bareng mengerjakan biar lebih kece. Cuma pada dasarnya lagu itu gue sendiri yang bikin, dari notasi lirik dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Makanya boleh dibilang gue ya seneng banget, itu karya pertama gue yang langsung booming, viral gitu, dinaungi dengan label apa, bernaung di label yang besar juga gitu, dan bisa mengangkat nama Stefan Pasaribu juga. Nyah, nyah. Gini, ada satu hal yang gua mau ceritakan di sini. Kenapa uh, lagu itu bisa sampai ke pendengar dengan baik dan bisa dirasakan oleh semua orang. Ini nggak tahu teori gue sendiri atau gimana, cuma yang gue rasakan ketika gue bikin lagu itu ya tulus aja gitu, benar-benar gue lagi konsentrasi itu 100% gitu, lagi mengingat seseorang, apa yang ada di hati dan pikiran gue tulis, ya udah mungkin gitu. Cuma lucunya juga sebenarnya apa ya, lagu itu tuh, cerita di balik lagu itu tuh ini banget, apa namanya, uh, bukan jeliwat sih, maksudnya saling berkesinambungan gitu loh. Jadi gue bikin lagu itu buat mantan gue,
ya mantan di kampung sih, udah lama juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini sekalian kan merayakan 52 juta viewer, jadi gue bercerita di sini sekalian ngisi konten aja ya. Terima kasih yang udah stay udah 5 menit nih, dengerin nih gue mau cerita. Oke, jadi lagu itu gue bikin buat mantan gue, dan kebetulan si mantan gue ini ngefans sama si Indra X Peter Pan, Kang Indra di Titan gitu kan. Sekarang kan di Titan, dulu waktu masih di Peter Pan. Dan si Kang Indra ini salah satu orang yang gue benci, gue cemburu sama si Kang Indra karena dulu mantan gue pernah naruh foto dia berdua gitu di wallpaper handphonenya. Zaman dulu tuh handphonenya apa ya, 6600 Nokia. Nah, makanya gue, gila, gue aja sebagai pacarnya gak ditaruh di wallpaper, sementara dia tuh ditaruh di wallpaper. Ya udah, gue pada saat itu memutuskan untuk benci sama yang namanya Indra Peter Pan waktu itu. Cemburu lah intinya. Tapi di sisi lain juga apa ya, karena mungkin dia saking ngefansnya ya, mantan gue ini, sampai dia pernah bilang gini nih. Dia panggil gue kan kakak, nanti kalau kakak sukses di band gitu. Waktu itu emang gue zaman lagi ngeband di kampung sama si Cakra kan. Kalau ketemu Indra, bilangin salam dari adik, seperti itu. Ingat banget ya kata-katanya tuh dengan apa ya, dengan pengucapan yang benar-benar serius gitu, kayak yakin gitu gue bahwa gue tuh akan sukses di band. Gue bilang ya, nanti gue sampaikan gitu. Nah oke, lanjut cerita gitu kan. Kita terjadi, ya intinya terjadi permasalahan yang akhirnya mengharuskan kita untuk bubar, untuk putus. Dan disitu pun pada tahun 2009 2010 itu titik terendah di hidup gue lah. Berantakan semuanya, usaha hancur, semuanya hancur gitu kan. Jadi mengakibatkan gue harus hijrah ke kota Jakarta untuk cari pekerjaan, seperti itu. Itu kalau gue ceritain terlalu panjang. Pokoknya intinya di situ aja, stop. Gue putus, gue ke Jakarta pindah. Nah setelah 8 tahun di Jakarta, dari temen gitu, dari hasil tongkrongan, kenal lah gue sama si Kang Indra, tepatnya 2018 tuh. Kenal, gue belum cerita tuh soal masalah gue benci sama dia dulu. Ya intinya kita kenal aja, ngobrol, karena emang orang Sunda, sama-sama Sunda ya, nyambung gitu aja gitu. Sering ketemu, sering ngopi, intinya jadi temenan gitu. Nah suatu hari, bilang apa ya, suatu hari Kang Indra pernah nanya ke gue, katanya lu suka bikin lagu ya, karena teman gue tuh cerita bahwa si Agi tuh musisi juga dan punya banyak lagu. Ya gue bilang ada gitu. Ya udah, minta lagunya sini, gue mau produksi katanya, mau cari penyanyi. Ya udah, gue kasih 3 lagu, gue kasih. Nah lagu Belum Siap Kehilangan ini lagu ketiga yang gue kasih tuh ke si Kang Indra, dan kebetulan dia langsung cocok, ini lagu bagus nih, si Belum Siap Kehilangan ini. Ntar gue cari penyanyinya. Nah pas cari penyanyinya, dia nemulah si Stefan Pasaribu itu di Instagram. Singkat cerita, diundanglah ke kantornya. Waktu itu kantornya di Jalan Hang Tuah. Kang Indra bilang nih, gue dapat penyanyi nih kayak Bruno Mars tampangnya. Oh ya udah, kita ketemuan bertiga di kantor. Nah gue presentasi lagu yang ini, yang Belum Siap Kehilangan versi awal gitu, masih mentahan banget. Kebetulan si Stefan suka lagunya. Ya udah, kita bikin guide gitu pakai gitar kopong, direkam pakai handphone. Nah Kang Indra iseng nawarin ke Bu Acin, dan disambut dengan baik, diterima gitu. Katanya materinya bagus dan suaranya yang ini juga bagus. Udah, singkat cerita diproduksi lagu itu. Ya gue berpikirnya ya udahlah, udah produksi, udah di label besar juga, udah rilis gitu kan. Ya udah, alhamdulillah, syukur. Nggak sama sekali kepikiran lagu ini akan sebesar kayak sekarang gitu.
gue udah lupain gitu aja. Dan Stefan pun nyanyi udah sepenuh hati. Musiknya juga Ko David juga sepenuh hati, bagus gitu, menjadi satu kesatuan yang satu frekuensi lah, satu pas, jadi ngebalut lagu itu jadi lebih hidup lagi. Nah udah rilis sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih biasa, viewernya 2 juta, 3 juta. Nah ada momen dimana pesawat jatuh, mulailah gentayangan di TikTok, banyak pakai backsound di TikTok, terus korban COVID pakai TikTok. Intinya the power of TikTok. Jadi jujur lagu Belum Siap Kehilangan itu menurut gue sendiri ya, selain promo dari tim musika juga yang bagus, tapi TikTok itu sangat andil besar gitu, viewernya langsung naik. Ya seperti teman-teman lihat sekarang lah, masih terus ada di TikTok gitu, dijadiin backsound tentang kesedihan, tentang kematian terutama. Dan banyak juga orang yang nanya itu, lo bikin lagu tentang kematian atau gimana? Gue bilang enggak, gue bilang bukan lagu tentang kematian, tapi kan itu universal ya, Belum Siap Kehilangan itu apapun bisa masuk ke situ. Satu hal pembelajaran dari gue ambil dari peristiwa ini, yakni pertama, ketika kita punya mimpi, terus konsisten jaga mimpi itu, ya walaupun kendalanya pasti banyak, rintangannya pasti banyak, tapi selalu tanamkan dalam hati, dirawat mimpi itu gitu. Suatu saat misalkan ya kayak gue pingin punya lagu bagus, pingin berkarya lah intinya di industri musik, ya alhamdulillah udah kesampaian gitu. Terus yang kedua, ketika kita membenci seseorang tuh jangan jangan terlalu membenci, dan suatu saat orang itu akan berjasa dalam kehidupan kita. Itu jelas tamparan buat gua dulu sangat benci banget ke si Kang Indra, akhirnya dia yang bukan menolong gitu ya, yang menjemput impian gua gitu. Ya gua sampai kapanpun gak akan lupa gitu jasa dia. Kalau misalkan dia nggak minta lagu ke gua, mungkin kejadiannya nggak akan kayak gini gitu ya. Tapi itu kan udah diatur skenario yang di atas ya, jadi ya udah gitu aja. Intinya ya kayak itu. Jadi suatu saat akan berjaya, benar. Dan gua pun udah cerita gitu tentang ini semua ke si Kang Indra, dan akhirnya ketawa-ketawa, lucu aja gitu. Terus yang ketiganya, itu sih, ketika seseorang yang kita yang kita berusaha untuk melupakan sekeras mungkin, ketika kita berusaha terus itu malah susah ya. Jadi biasa aja, sengalirnya aja gitu. Dan disclaimer bahwa gua lagu itu tuh bukan berarti selama 8 tahun, selama sewindu gue gak move on, gak gitu juga gitu. Cuma ya itu lebih ke ini aja ya, ada momen dimana kita kadang suka ingat gitu, tapi bukan berarti terus menerus ingat, enggak gitu. Kalau gue sih gitu ya. Ya alhamdulillah dari keresahan itu kan menjadi karya gitu. Jadi buat teman-teman juga yang pernah merasakan hal terpahit dalam hidup, ya udah arahin aja energinya ke hal yang positif gitu. Kalau gue sih gitu ya, walaupun kadang sulit, cuma ya harus berusaha gitu, harus berusaha untuk ke energinya disalurkan ke hal yang lebih produktif lagi. Belajarlah gitu. Mungkin gitu aja teman-teman untuk konten kali ini. Sorry banget karena ya udah seadanya aja gua ngobrol kayak gini. Ini merayakan 52 juta viewer Belum Siap Kehilangan. Harusnya gua ngomong sama si Kang Indra nih, tapi next lah. Nanti mungkin kalau udah 60 juta viewer atau mungkin udah di 100 juta viewer di YouTube, gua akan bahas lagu Belum Siap Kehilangan ini. Dan terima kasih teman-teman udah suka sama lagunya, dan menjadi jembatan gue untuk
mencari rezeki di industri musik ini dan bisa dikenal sama musisi-musisi dan juga penyanyi, salah satunya dari Malaysia juga udah ngambil lagu gua dan mau rilis mungkin setelah Lebaran. Insya Allah doain aja, nanti gua ceritalah gimana prosesnya gua bisa kenal sama si penyanyi Malaysia itu. Oke? Sekian, terima kasih teman-teman udah nonton ya. Dan apa ya, udah gitu aja mungkin, nggak ada yang mau disampaikan lagi karena durasinya udah 15 menit lebih ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Bye.